Bab 97. Terjebak jadi istri simpanan. Firda membuka matanya ketika merasa sebuah pergerakan dari tangan yang ia genggam. Firda mengangkat kepalanya dan terkejut melihat jari-jari tangan Fade bergerak. Fad, lirih Firda. Firda bangkit dari duduknya. Ia lalu menekan tombol yang berfungsi untuk memanggil dokter. Setelah menekan tombol, Firda kembali duduk di kursi sebelah bangsal sembari menggenggam tangan Fade. Mata Firda berbinar dengan air mata yang mengendang tak kala mata Fade perlahan-lahan terbuka. Fade, lirih Firda dengan air mata yang menetes tanpa diminta. Tidak lama kemudian dokter dan suster datang. Mereka langsung melakukan tugas masing-masing untuk memeriksa pasien mereka. Firda menjauh sedikit, namun ia tidak mau melepaskan genggaman di tangan Fade. Firda mengambil ponsel di saku celananya. Ia menghubungi nomor mamanya Fade untuk memberitahu kabar tentang Fade yang sudah siuman. "Halo, Nyonya. Fade sudah sadar. Bisa Anda ke sini?" pinta Firda dengan suara bergetar. "Apa? Benarkah?" "Iya, Nak. Saya sudah di lobi rumah sakit." "Tunggu," balas Mama Fade. Suaranya terdengar sumringah saat Firda bicara soal Fade yang sudah sadarkan diri. Setelah berucap demikian, panggilan pun diakhiri. Firda kembali menyimpan ponselnya di atas nakas. Ia kembali menatap dokter yang masih memeriksa kondisi Fade. "Dok, bagaimana kondisi Fade?" tanya Firda dengan penuh harapan. Dokter tidak langsung menjawab. Ia masih sibuk memeriksa Fade yang masih diam dengan pandangan lurus ke arah langit-langit kamar. "Kondisinya sudah jauh lebih baik, namun seperti yang saya bilang sebelumnya ya, Nona," jawab dokter singkat. Dokter itu seakan enggan mengatakan perihal kondisi Fade di depan pria itu secara langsung, sehingga ia memberikan kalimat singkat namun dapat dimengerti oleh Firda. Tidak lama kemudian, ibu dan ayahnya Fade datang. Keduanya langsung mendekat, terutama Mama Fade yang langsung memeluk erat tubuh putranya. "Fade, anakku," ucap Mama Fade sambil menangis. Firda menjauhkan diri. Maka dari itu tentu saja pegangan tangannya harus terlepas dari tangan Fade. "Fade, Nak, bagaimana keadaan kamu?" tanya Papa Fade. Fade tidak langsung menjawab. Pria itu menatap kedua orang tuanya lalu mengangguk singkat. "Apa yang terjadi, Ma? Kenapa aku di sini? Linda mana?" tanya Fade sedikit terbata-bata. Jantung Firda terasa ditusuk saat mendengar Fade menanyakan soal Linda. Benar, pria itu hanya mengingat sebagian ingatannya saja, dan yang hilang adalah ingatan bersama dirinya. Firda hanya bisa menarik nafas. Ia berusaha untuk tegar karena sejujurnya ini semua memang kesalahannya. "Kondisi Pak Fade baik-baik saja. Tolong jangan terlalu memaksanya bicara ya. Dia baru sadar," tutur Fade sebelum pergi meninggalkan ruang rawat pasiennya. Kini tinggal kedua orang tua Fade, Firda dan tentunya Fade sendiri. Entah sadar ataupun tidak, tapi Fade seakan tidak melihat adanya Firda di sana. Fade tampak berusaha untuk bangun dan sedikit duduk, namun ia agak kesulitan karena kakinya sulit untuk bergerak. "Ma, kenapa kaki aku enggak bisa digerakkan?" tanya Fade seraya meraba kakinya. Mama Fade dan Papa Fade saling pandang. Mereka tampak sedih mendengar pertanyaan dari putra mereka barusan. "Ma, Pa," ucap Fade sedikit berteriak. Mama Fade mengusap kepala putranya. "Kamu lumpuh sementara, Fad," jelas Mama Fade lirih. "Apa?" teriak Fade penuh rasa terkejut. "Apa maksud Mama? Apa yang terjadi padaku sampai aku lumpuh?" "Ma," teriak Fade tidak terima. "Kamu kecelakaan, Nak," jawab
Papa Fade seraya mengusap bahu putranya. Fade tidak ingat apapun. Seingatnya ia sedang jalan-jalan bersama kekasihnya, Linda. Namun entah apa yang terjadi sampai-sampai ia bisa di sini. Kecelakaan, lalu di mana Linda? Apa dia baik-baik saja? Tanya Fade dengan penuh kekhawatiran. Firda menutup mulutnya. Ia membelakangi Fade dan kedua orang tuanya yang sedang bicara. Di mana Linda, Ma, Pa? Tanya Fade mengulang pertanyaannya. Papa Fade menggeser tubuhnya sehingga Fade bisa melihat sosok gadis yang sedang berdiri membelakanginya. Linda, panggil Fade lembut. Firda benar-benar merasa sesak. Sejak awal ia masih sangat mencintai Fade. Tapi ia sulit untuk menerima kenyataan bahwa pria itu adalah orang yang menjadikan Alea sebagai perebut. Dan lihatlah akibat dari perbuatannya sendiri. Kini dirinya lah yang tersakiti. Pria yang selalu bicara lembut beberapa saat terakhir, kini tidak lagi mengingatnya. Linda, panggil Fade lagi. Ada keraguan di wajah Fade saat melihat postur tubuh gadis itu beberapa dengan postur tubuh kekasihnya. Firda menyeka air matanya. Ia lalu mengulur senyumnya sebelum akhirnya memberanikan diri untuk membalikkan badan. Hai, Fad, sapa Firda dengan senyuman manis. Kau, bentak Fade dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Tatapan itu benar-benar berbeda dengan tatapan Fade berhari-hari belakangan. Sebelum kejadian kecelakaan terjadi, Fade yang sebelumnya menatap hangat dan penuh cinta, kini malah menatapnya dengan penuh kebencian. Fade pasti hanya mengingat bahwa ia adalah gadis bayaran, seperti yang pernah Linda tuduhkan. Mau apa kau di sini, hah? Wanita murahan sepertimu untuk apa datang ke sini? Bentak Fade tidak suka. Firda menahan nafasnya. Ia benar-benar berusaha untuk menghentikan air mata yang sejak tadi rasanya ingin keluar. Jawab, apa kau tuli? Bentak Fade semakin tinggi. Fade, tenangkan dirimu, tutur sang mama sambil mengusap bahu putranya. Mungkin kamu lupa, Fad, ucap Papa Fade tiba-tiba. Kening Fade mengkerut. Ia menatap sang papa yang baru saja bicara hal yang tidak ia mengerti. Apa maksud papa? Tanya Fade. Akibat kecelakaan yang kamu alami, ingatan kamu hilang sebagian. Kamu pasti lupa bahwa Firda adalah istrimu. Jelas Papa Fade. Fade dan Firda sama-sama terkejut. Firda tentu saja kaget. Sebelumnya tidak ada pembicaraan apapun. Dan sekarang secara tiba-tiba ia disebut sebagai istri Fade. Tidak mungkin. Gak mungkin aku mau nikahi wanita bayaran ini. Sarkas Fade tidak terima. Tapi dia istri kamu, Fad, sahut Mama Fade. Firda yang semakin bingung hanya bisa diam. Rasanya tubuh Firda bisa mati sebentar lagi karena tatapan Fade yang tajam dan membunuh. Kau pasti menjebakku, kan? Aku tidak pernah mencintaimu, apalagi sampai menikah denganmu. Itu mustahil, ucap Fade dengan nada terus saja meninggi. Firda memasang wajah penuh senyuman. Ia lalu mendekati Fade dan menggenggam tangan pria itu. Tapi aku memang istri kamu, Fad. Aku istri sah kamu, ucap Firda dengan suara gemetaran. Bab 98. 1 minggu sudah berlalu. Aira sudah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah jauh lebih baik. Hanya perlu istirahat yang cukup di rumah. Tristan dan Alea juga ada di rumah sakit untuk membantu Aira pulang. Namun di sini Mondi lah yang berperan lebih banyak. Kau yakin? Tanya Tristan pada asisten pribadinya. Mondi baru saja mengatakan bahwa Aira akan tinggal bersamanya sampai gadis itu sembuh. Alasan apa yang Mondi buat untuk meyakinkan Alea dan Tristan yang tampak ragu?
Yakin, Tuan. Saya tidak mau jika dia sampai kabur tanpa bertanggung jawab pada punggung saya yang telah ia buat patah, jawab Mondi. Alia menatap Mondi aneh. Tapi Anda terlihat baik-baik saja, sahut Alia bingung. Benar, Nona. Saya sudah mengatakan itu sebelumnya. Tapi ucapan Aira berhenti saat dirinya merasa bahwa Mondi kini menatapnya. Maksud saya, benar Nona. Saya harus bertanggung jawab untuk membuat Pak Mondi baik-baik saja, ralat Aira buru-buru. Entah kenapa Aira itu sangat ketakutan pada Mondi. Padahal jelas-jelas ia merasa ditipu di sini. Mana ada orang patah tulang tapi tampak baik-baik saja. Pak Mondi, Anda tidak akan memperbudak Aira kan nantinya. Maksud saya, jangan suruh dia beres-beres rumah ya. Karena dia kan belum sembuh, kata Alia mengingatkan. Tentu saja Nona, saya tidak akan menyuruh Aira untuk beres-beres rumah. Saya akan suruh dia menggali sumur, balas Mondi berbisik di akhir kalimatnya. Posisi Aira yang cukup dekat dengan Mondi tentu membuatnya bisa mendengar ucapan pria itu barusan. Sontak Aira langsung melototkan matanya. Pak Mondi, Anda, ucap Aira yang hendak protes terhenti karena Mondi menepuk-nepuk punggungnya. Aira langsung diam. Di sini ia merasa seperti sedang diperintah oleh Mondi. Belum lagi dirinya sudah seperti kriminal saja sampai-sampai harus tinggal bersama pria itu sampai dirinya sembuh. Baiklah, jika Aira saja sudah setuju, kami juga setuju. Ingat kata-kata istriku, ucap Tristan mengingatkan. Baik, Tuan, balas Mondi sopan. Tristan menatap istrinya, ia lalu melingkarkan tangannya di pinggang seramping sang istri. Kita pulang, sayang. Aira akan aman bersama Mondi, tutur Tristan lembut. Alia manggut-manggut, ia membalas senyum suaminya yang sangat manis dan menambah ketampanannya. Duh, Tuan, saya tidak akan aman bersamanya. Saya bisa mati jika ada dengannya. Batin Aira meringis kecil. Aira, panggil Alia lembut dan ramah. Aira mengangkat wajahnya. Ia menatap wajah cantik majikannya itu dengan sopan. Ya, Nona, sahut Aira tidak kalah lembut. Jaga dirimu baik-baik ya. Katakan padaku jika kau mendapatkan kesulitan, tutur Alia. Kepala Aira mengangguk-angguk. Tentu Nona, balas Aira. Alia dan Tristan pun pergi meninggalkan Aira dan Mondi. Mereka mempercepatkan semuanya kepada Mondi. Dan semoga saja tidak salah. Sepeninggalan Tristan dan Alia, Aira langsung menatap penuh permusuhan pada Mondi. Maksudnya Om, sampai kapan saya duduk di sini? Sampai rumah sakit ini tutup? Tanya Aira mendongakkan kepalanya. Mondi tidak menjawab. Pria itu membalas tatapan Aira dengan wajah datarnya. Rumah sakit mana ada yang tutupnya? Tanya Mondi menganggap sebelah alisnya. Ada, rumah sakit yang sudah bangkrut, jawab Aira sewot. Mondi menghela napas. Ia memijit pelipisnya. Pusing sekali meladeni bocah kecil seperti Aira ini. Om, panggil Aira melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Mondi. Mondi lagi-lagi hanya diam. Namun kali ini malah membuat gerakan secara tiba-tiba, bahkan sampai membuat Aira memekik. Omil. Bagi Aira heboh saat Mondi tiba-tiba menggendongnya ala bridal style. Mondi memejamkan matanya. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali saat merasakan gendang telinganya hampir pecah. Kamu mau membuat gendang telinga saya pecah? Hah? Ujar Mondi melototkan matanya. Aira mendelik. Ia lalu memajukan wajahnya untuk melihat ke arah telinga Mondi.
Telinga ada gendangnya ya Om. Kayak dangdut ya? Tanya Aira usil. Mondi memejamkan matanya. Ia merasakan hembusan nafas hangat gadis itu yang mengenai lehernya. Aira, menjauhlah sebelum saya lempar kamu sekarang, pinta Mondi penuh penekanan. Aira menjauhkan wajahnya yang menatap Mondi dengan tatapan tidak suka. Antara kesal dan emosi, semuanya campur aduk. Turunin aku Om. Lagian siapa suruh sih gendong orang tiba-tiba? Emang sayang karung, ujar Aira sewot. Mondi geram, namun ia tidak bicara apapun dan langsung membawa Aira keluar dari kamar rawatnya. Iya, Mondi memilih untuk menggendong Aira daripada gadis itu memakai kursi roda. Entah apa tujuannya, Mondi sendiri tidak tahu. Aira yang takut jatuh lantas melingkarkan tangannya di leher Mondi. Ia juga memilih tubuh mungil seakan habis tenggelam di badan Mondi yang proporsional. Om, orang-orang lihatin kita, cicit Aira malu-malu. Mereka punya mata, jadi bebas menatap apa saja. Balas Mondi singkat dan terdengar cuek. Ya, Aira malu karena orang-orang yang berpapasan dengan mereka langsung melihat ke arahnya yang digendong pria setampan Mondi. Namun Mondi, pria itu tampak cuek-cuek saja. Ia tidak memperdulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Om, turunkan ya. Aku malu, bisik Aira. Buang rasa malumu atau kamu yang saya buang, tanya Mondi tanpa menatap Aira. Aira menghela nafas. Ia akhirnya memilih untuk menyembunyikan wajahnya di dada bidang Mondi daripada dirinya dilempar jauh oleh pria tidak berperasaan itu.